Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Hostage. Film ini mengisahkan tentang seorang juru runding Sandra dari kesatuan polisi yang dihadapkan dengan penculikan keluarganya dan penyanderaan anggota keluarga orang kaya, yang dimana dia harus memilih untuk keluarga mana yang harus diselamatkan lebih dahulu. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung aja ke ceritanya. Take it on. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kejadian penyanderaan oleh seorang bapak yang kita sebut saja Joe, sedang depresi dikarenakan istrinya selingkuh, dan dia ingin mengakhiri kehidupan istri dan anak termasuk dirinya. Ternyata, di luar rumah terlihat seorang anggota polisi, kita sebut saja Jeff Kelly, seorang juru runding dari kepolisian, sedang menelpon Joe untuk menawarkan kebebasan untuknya, asalkan dia mau melepaskan anak dan istrinya. Tiba-tiba, Joe menembak istri dan anaknya, yang selanjutnya dia mengakhiri hidupnya. Berpindah ke scene berikutnya. Setelah 1 tahun kejadian tadi, Jeff mendapat tugas baru sebagai kepala polisi di kota terpencil. Seperti biasa, di pagi hari dia berencana pergi ke kantornya dan mendengar pertengkaran anak dan istrinya, yang dimana anaknya sebenarnya tidak menginginkan ayahnya jadi polisi lagi karena akan menjauhkan hubungan keluarga mereka. Pada saat dia mau berbicara dan menasihati anaknya mengacukannya. Karena waktunya untuk segera ke kantor, dia pun segera berangkat tanpa berbicara dengan anaknya yang terlihat kesal. Di perjalanan, terlihat 3 orang pemuda yang tampaknya berandalan menggunakan van merah yang bernama Mars, Kevin, dan Dennis, sedang merencanakan sesuatu yang entah apa sebenarnya rencana mereka. Di jalan, mereka sempat menggoda seorang gadis yang masuk ke toko untuk membeli makanan. Di tempat lain, yaitu di kantor polisi, Jeff yang tiba memeriksa kondisi kota yang mereka jaga, sembari menggoda beberapa rekan kerjanya dengan candaan kecilnya. Di lokasi lain, yaitu di perjalanan, Mars, Kevin, dan Dennis ternyata sedang mengikuti gadis yang mereka godai waktu mereka berada di toko tadi, hingga tiba di rumah milik gadis itu yang ternyata adalah anak dari seorang sultan kaya di daerah tersebut. Di rumah itu memiliki fasilitas mewah, termasuk keamanan rumah tingkat tinggi. Di rumah tersebut ditinggali oleh seorang pria yang bernama Walter Smith dan seorang anak kecil yang bernama Tommy dan kakak perempuannya yang bernama Jennifer, yang ternyata anak-anak Walter tidak mengetahui kekayaan yang ayahnya dapati dan sedang mereka nikmati. Terlihat Walter menyembunyikan sebuah DVD berisi video yang belum jelas entah apa isi rekaman dalam DVD tersebut. Di luar rumah, Mark, Kevin, dan Dennis sedang mengamati rumah dari Walter, yang ternyata mereka sedang merencanakan perampokan terhadap rumah Walter dan keluarganya. Balik lagi ke dalam rumah. Dikarenakan Walter ayah yang ketat dan taat, ketika anaknya ingin keluar rumah dengan pakaian yang kurang pantas, dia pun tidak mengizinkan anaknya keluar rumah. Dikarenakan akan banyak mengundang pria hidung belang yang hanya menginginkannya dengan hanya melihat tubuhnya. Dengan perasaan yang kecewa, Jennifer pun tidak lagi keluar rumah, yang ternyata mereka tidak memperhatikan dari monitor belakang ayahnya. Mars dan Dennis sudah masuk melompati pintu pagar rumah mereka. Pada saat Jennifer akan menuju pintu keluar, tiba-tiba Dennis yang sudah berada di dalam langsung menangkapnya. Di dapur, Tommy yang sedang ingin minum air, tiba-tiba melihat Mars yang sudah berada di dalam rumah mereka. Dia pun bergegas untuk sembunyi. Yang dikiranya sudah aman, tiba-tiba Mars sudah ada di sana dan menangkapnya. Walter yang mendengar Tommy teriak langsung mencari mereka. Tanpa curiga sedikit pun, tiba-tiba mereka pun menahan Walter dan berniat untuk merampok mereka. Tiba-tiba terdengar dari pintu depan suara seseorang masuk yang ternyata adalah Kevin, adik Dennis. Dennis pun kaget akan kedatangannya, dikarenakan pesan Dennis untuk menunggunya di mobil diindahkannya. Di lokasi lain, yaitu di kantor polisi, Jeff yang mendapat laporan alarm berbunyi dari lokasi rumah Walter, meminta anggota polisi terdekat untuk mengecek ke rumah tersebut. Tetapi dari polisi yang bertugas tidak ada yang merespon. Jeff pun langsung menuju ke sana untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Yang ternyata seorang polisi wanita sudah berada di lokasi dan segera bertanya melalui intercom keadaan situasi di dalam rumah setelah polisi tersebut mendapat signal alarm dari rumah tersebut. Walter yang seperti sudah terlatih segera membalas dan memberitahu bahwa alarmnya tidak sengaja tersentuh, menyebabkan signal SOS berbunyi. Pada saat polisi wanita mendapatkan laporan tentang van merah yang adalah van curian dan terjadi tindakan kriminal, tiba-tiba
Mars yang sudah berada di balik pintu langsung menembak polisi wanita tersebut, membuat suara pistolnya terdengar ke seluruh penjuru kota kecil tersebut, dan polisi pun berdatangan. Mars mencoba menembak polisi lain yang datang untuk memperlambat dan memperlebar jarak posisi polisi dengan mereka. Di dalam rumah, Dennis yang panik pun segera menghajar Walter sehingga membuat Walter pingsan. Di luar terlihat Jeff yang tiba langsung melakukan aksi penyelamatan terhadap polisi wanita yang tertembak, yang ternyata Jeff tidak mampu menyelamatkannya dan membuat polisi itu tewas di pangkuan Jeff. Malam pun tiba, terlihat Jeff dan beberapa polisi lainnya sedang memperhatikan jenazah polisi wanita yang mati tertembak, sembari merencanakan tindakan apa selanjutnya untuk bisa masuk ke rumah tersebut dan bisa menyelamatkan Sandra di dalamnya tanpa mengganggu keselamatan mereka. Mereka pun sedang menantikan seorang negosiator anggota polisi lain yang bernama Will Beckler. Di dalam rumah, tampak terlihat Jennifer yang mengintimidasi Dennis dengan kata-kata yang membuat Dennis emosi dan mengurung mereka di kamar masing-masing, sembari mengikat tangan mereka. Tiba-tiba telepon di rumah Walter berbunyi. Dennis pun mengangkat telepon tersebut, yang ternyata Jeff menelpon dan meminta untuk berbicara dengan Walter. Tetapi dikarenakan Walter pingsan setelah dipukuli Dennis, dia pun tidak mengizinkan, malah meminta sebuah helikopter untuk mereka dapat melarikan diri. Di dalam rumah, Kevin yang memprovokasi Dennis tentang penembakan polisi yang Mars sengaja lakukan, membuat polisi tersebut meninggal. Tetapi Dennis hanya berbalik memarahi Kevin, yang dimana seharusnya Kevin berada di mobil, agar bahwasannya kejadian itu tidak terjadi. Tetapi ketika Dennis pergi, ternyata pembicaraan mereka didengar Mars, yang ternyata Mars sedang mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Mereka pun menuju ke ruang CCTV dan melihat semua kamera ternyata tidak ada jalan keluar lain, selain menuju pintu depan. Dengan kesannya, Kevin pun pergi ke ruangan untuk memeriksa saluran TV, yang ternyata semua stasiun TV menyiarkan kejadian perampokan mereka. Dennis yang mencari pintu keluar tak sengaja menemukan brankas berisi banyak uang milik Walter. Dengan wajah yang sangat gembira, dia pun membawa uang tersebut dan menunjukkan kepada Mars dan Kevin. Di luar terlihat seseorang yang sedang berada di lokasi menelpon seorang bos besar dan menceritakan tentang kejadian di lokasi, yang mana bos besar itu belum memiliki identitas jelas dan sedang menonton TV yang memperlihatkan Jeff sedang berbicara ke media. Di lokasi berbeda, yaitu di dalam rumah, Jennifer dan Tommy sedang merencanakan pelarian, tetapi ternyata mereka terdengar oleh Dennis. Ketika Dennis dan lainnya tiba, Tommy ternyata sedang memecahkan asbak bekas rokok Jennifer yang dia tinggali di kamarnya. Agar Dennis tidak curiga, Jennifer mengalihkan dengan pura-pura berkelahi dengan Tommy. Dennis pun segera memisahkan mereka dan membawa Tommy ke kamar berbeda. Lanjut ke Tommy. Tommy yang disekap di ruangan berbeda dengan kejeniusannya memotong tali ikatan di tangan menggunakan bekas pecahan asbak milik Jennifer, dan dia segera memeriksa saluran TV dan mengetahui sosok Jeff Telly agar dia bisa menghubunginya sembari meminta bantuan Jeff, yang ternyata di ruangan itu ada ruangan khusus ventilasi udara atau disebut tempat rahasia Tommy. Dia pun langsung menuju ke kamar Jennifer melewati lorong rahasia dari rumah tersebut dan mendapati handphone milik Jennifer agar bisa menghubungi Jeff. Di luar terlihat seorang polisi negosiator yaitu Will yang tiba, dan segera Jeff memberikan tanggung jawab untuknya sembari menelpon Dennis. Jeff pun pergi untuk meninggalkan lokasi dikarenakan dia bukan bagian dari polisi negosiator lagi. Singkat cerita, Jeff menelpon istri dan menceritakan bahwa dia sudah tidak lagi menangani kasus penyanderaan lagi dan hanya ingin segera bertemu dengan anak dan istrinya, yang membuat istrinya senang dan segera memberitahu anak mereka. Ketika Jeff ingin segera ke rumah, dia pun bergegas naik ke mobil. Tiba-tiba, seseorang menodongkan pistol dan meminta ke arah berlawanan dari rumahnya, hingga tiba di suatu tempat yang sunyi, yang ternyata ada beberapa orang yang memintanya untuk kembali ke lokasi penyanderaan Walter dan keluarganya, untuk mengambil DVD yang di awal scene tadi disimpan Walter. Tiba-tiba, mereka memperlihatkan istri dan anak Jeff yang sedang mereka tawan, agar Jeff mau menuruti permintaan mereka untuk masuk ke rumah dan mengambil DVD yang disimpan Walter. Mereka pun memberikan ponsel khusus untuknya, agar dia bisa dihubungi lewat ponsel khusus tersebut. Ketika mereka pergi, Jeff langsung ke rumahnya untuk mengambil peralatan. Tiba-tiba dia mendapat telepon yang ternyata dari Tommy, anak Walter, dan memberitahu Jeff bahwa dia bisa menjadi mata dalam rumah tersebut bagi Jeff. Setelah mendapat kabar dari anak tersebut, Jeff bergegas kembali ke lokasi penyanderaan, sembari menelpon dan memberitahu tentang CCTV yang dipasang di rumah tersebut, yang dimana bisa melihat semua pergerakan polisi di luar. Yang ternyata, anggota polisi sudah bersiap masuk ke rumah dan menembak beberapa CCTV yang ada di luar rumah. Di perjalanan, Jeff mencoba menghubungi nomor Walter, yang dibantu oleh seorang nenek staf polisi rekan Jeff yang berada di kantor. Di lokasi lain,
Will yang sedang bernegosiasi dengan Dennis tidak mendapatkan titik temu kesepakatan. Kembali ke Jeff yang sedang tergesa-gesa menuju lokasi, beberapa kali mencoba menelpon Walter yang akhirnya diangkat Dennis dan memberitahu tentang rencana polisi yang akan masuk ke dalam rumah, sembari meminta mereka untuk sembunyi. Setelah tiba di lokasi, Jeff meminta pasukan penyerbu untuk mundur dan membiarkan dia masuk untuk menyelamatkan Walter yang sedang sekarat menggunakan ambulans dengan membawa 2 rekan polisi untuk membantunya. Tapi sebelum masuk, Jeff menyuruh memeriksa Mars dan mencari tahu siapa dirinya dari database. Setibanya di depan pintu pagar, mereka melihat tubuh Walter yang terdiam kaku. Mereka pun segera mendekati tubuh tersebut. Tiba-tiba, Mars menodongkan pistol ke kepala Jeff, yang membuat Jeff dan rekannya hampir kencing di celana. Tapi pistolnya kosong. Mereka pun bisa mengeluarkan tubuh Walter dari lokasi dan membawanya ke dalam hutan, tanpa diketahui rekan polisi dan media yang meliput. Jeff dibantu rekannya memanipulasi kematian Walter untuk membantu Jeff mengejar orang yang menyandra istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sedang merawat Walter di tengah hutan. Tiba-tiba, Jeff mendapat telepon dari seorang yang menyandra istri dan anaknya dan memintanya untuk masuk ke lokasi dan mencari DVD milik Walter. Di lokasi berbeda, Tommy yang sedang berada di ventilasi sedang melihat pertengkaran Dennis dan Kevin yang ternyata mereka sedang merencanakan pembakaran atas rumah tersebut untuk menghilangkan jejak dan memuluskan pelarian mereka agar asap dapat menghalangi helikopter untuk mengikuti mereka. Di lokasi lain, profil Mars segera diketahui yang ternyata Mars adalah anak broken home sejak kecil, sehingga membuat Mars menjadi liar dan kejam, sehingga dia banyak melakukan kejahatan dengan keji, termasuk membunuh. Di lokasi berbeda, Tommy yang merangkak di ventilasi menemukan lokasi tempat kakaknya disekap, yang dimana Mars sedang merayunya dan berencana melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Di lokasi lain, Jeff mendapat telepon dari rekannya yang menjaga Walter dan mengatakan Walter sudah sadar dan siap diinterogasi. Jeff pun langsung menuju ke sana. Ketika mereka bertemu, Jeff langsung meminta DVD yang disimpan Walter. Walter pun memberitahu di mana tempat dia menyimpannya dengan syarat dia harus menyelamatkan anaknya. Ketika mendapat lokasi tempat DVD, Jeff langsung menelpon Tommy untuk meminta mengambil di kantor ayahnya. Untuk mengalih perhatian, Jeff meminta Dennis dan meminta untuk bertemu dengannya di luar, memberi kesempatan untuk Tommy masuk ke dalam kantor Walter. Ketika Jeff sedang berbicara dengan Dennis dan membahas tentang uang Walter, Dennis nampak kaget dan tidak mau membahas tentang uang tersebut. Tetapi karena pekerjaan Jeff adalah polisi negosiator, Jeff tahu cara mengambil hati Dennis. Dennis pun menceritakan dan mau membagi uang tersebut, asalkan Jeff mau mengirim helikopter ke situ untuk pelarian mereka. Dengan cerdiknya, Jeff menyetujui permintaan Dennis, yang sebenarnya jebakan bagi Dennis, tetapi dia tidak mengetahuinya. Di dalam rumah, Tommy yang sudah berada di kantor ayahnya langsung mencari DVD yang berjudul Surga Bisa Menunggu. Ketika dia mendapatnya, segera dia menuju kembali ke ventilasi, tetapi jalan ke ventilasi tertutup. Mau tidak mau, dia harus berjalan keluar melewati ruang tamu yang dimana Mars, Dennis, dan Kevin sedang duduk membahas tawaran Jeff tadi kepada Dennis. Tommy sempat dilihat Kevin, tetapi karena Kevin tidak terlalu peduli, Kevin melanjutkan pembicaraan dengan Dennis. Tommy pun menghilang. Di luar terlihat polisi akan bersiap untuk mengawal helikopter yang masuk untuk menjemput Dennis dan rekannya. Ketika helikopter tiba, Jeff sudah menanti dan segera masuk ke dalam. Ketika Jeff melihat hanya Dennis dan Kevin yang keluar, dia segera membatalkan perjanjian, dikarenakan Mars hanya bersembunyi di balik Jennifer. Dia pun mengatakan bahwa Walter masih hidup, dan orang yang dia rampung sekarang adalah orang yang berbahaya, termasuk pemilik uang banyak tersebut yang adalah rekan Walter, yang seorang petinggi. Ketika Dennis melanggar kesepakatan, Jeff pun langsung pergi dan menyuruh pasukan untuk mundur. Ketika di dalam rumah, terlihat Tommy yang panik segera lari menuju ke ventilasi, tetapi DVD-nya jatuh tertinggal. Tommy menuju ke tempat Jennifer ditawan. Di luar, terlihat Jeff didatangi Laura dan memberhentikan dia dari tugasnya dikarenakan dia gagal dan sembrono menempatkan dirinya dan anggota lainnya dalam jarak tembak musuh. Karena emosi, dia hampir menyerang Laura. Tiba-tiba, FBI pun muncul dan mencari Jeff. Dan ternyata FBI itu suruhan anak buah bos besar. Dan mereka menunjukkan foto istri dan anaknya yang disekap, sembari memintanya untuk diam saja dan menyerahkan semua urusan kepada FBI palsu tersebut. Kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah terlihat Kevin yang sedang panik mencoba ditenangi oleh Dennis, tetapi Kevin tidak mempedulikan. Di luar, Jeff dan beberapa FBI palsu segera akan masuk ke rumah, tetapi Jeff ditahan agar dia tidak masuk ke dalam karena akan bertindak sembrono mengakibatkan keluarganya dalam bahaya. Jeff pun hanya terdiam di luar rumah sembari memikirkan rencana selanjutnya. Di dalam rumah, Kevin yang penasaran segera mengecek Tommy. Ternyata Tommy sudah tidak berada di kamarnya. Kevin pun berpura-pura di depan Mars
bahwasannya Tommy masih ada di kamarnya, padahal Tommy sudah pergi. Tiba-tiba Kevin didorong jatuh dari lantai 2, menyebabkan kepalanya mengeluarkan darah dan meninggal. Dennis yang melihat hal itu segera ingin menolongnya, tetapi Mars yang melihat itu langsung menembak Dennis di kepala, membuat kedua orang meninggal secara bersamaan, menunjukkan jiwa psikopat asli dari Mars. Di kamar, Tommy yang sudah sampai ke kamar Jennifer segera menolongnya dan melepas tali ikatan Jennifer dengan pisau. Dan tiba-tiba Mars sudah berada di kamar. Tommy mencoba menembak Mars, tetapi karena Tommy tidak tahu menggunakan pistol, dia pun gagal, membuat Mars emosi dan melemparnya. Jennifer yang mampu melepaskan diri oleh pisau pemberian Tommy langsung melukai menusuk tenggorokan Mars, dan kesempatan untuk Jennifer dan Tommy melarikan diri dan masuk ke ventilasi. Di luar, FBI palsu segera masuk ke dalam rumah dengan cara menerobos dan menghabisi orang yang ada di dalam. Kembali ke dalam, Tommy dan Jennifer yang berlari ke ventilasi dikejar oleh Mars hingga tiba di ruangan aman milik ayah mereka yang terlindung oleh sistem keamanan yang canggih. Mars mencoba masuk tetapi selalu gagal. Dia pun menuliskan pesan burn yang artinya membakar. Karena dia tahu dia tidak akan selamat, dia berniat akan membakar tempat itu termasuk orang yang ada di dalamnya. Di luar, Jeff yang mendengar tembakan segera berlari untuk masuk ke dalam. FBI yang mencoba masuk pun segera mematikan lampu dalam rumah. Jeff bisa masuk ke dalam meski mendapat perlawanan Mars dengan melempari bom Molotov. Mars dapat menghabisi FBI palsu yang mencoba masuk. Jeff yang sudah di dalam segera menemui Tommy dan Jennifer dan ingin segera membawa mereka keluar. Tetapi tiba-tiba seorang anggota FBI palsu menahan dan menembak Jeff. Dengan rasa sakit, Jeff memberikan DVD buatan Walter yang diberikan oleh Tommy sewaktu di ruangan tadi. Tiba-tiba Mars berjalan dengan santainya dari belakang anggota FBI tersebut dan langsung melempar bom Molotov ke arah anggota FBI palsu tersebut. Kesempatan buat Jeff menembaknya. Mars yang datang membawa 2 bom Molotov langsung melempar ke arah uang dan membakar dirinya sendiri di depan Jennifer, Tommy, dan Jeff. Jeff yang melihat ada akuarium besar langsung menembak akuarium tersebut, buat air keluar dan memberi jalan untuk mereka keluar dari tempat tersebut. Setelah beberapa saat, di luar Jeff ditelepon bos besar yang melihat kejadian tersebut di TV dan memarahinya. Tetapi karena Walter masih hidup, Jeff meminta negosiasi pertukaran Walter dan keluarganya. Selanjutnya, Jeff membawa Walter dan menunjukkan Jennifer dan Tommy yang Jeff selamatkan, membuat Walter sedih dan bahagia, dan ingin membalas budi Jeff dengan menukarkan dirinya dengan keluarga Jeff yang ditawan. Keesokan harinya, Walter berpura-pura diikat dan dibawa ke tempat pertemuan dengan anak buah bos besar yang belum diketahui siapa orangnya. Pada saat tiba di lokasi, mereka bertemu dengan beberapa anak buah bos besar, dan Jeff meminta untuk melihat istri dan anaknya untuk memastikan keadaan mereka. Dan ternyata keadaan mereka baik, tetapi masih diikat, dan kepalanya ditutupi karung. Jeff pun meminta pertukaran Walter dengan keluarganya. Mereka pun meminta Jeff melepaskan Walter, tetapi Walter yang berpura-pura pun segera menuju ke rekan bos besar. Sembari basa-basi, tiba-tiba Walter menembak anak buah bos besar, dan terjadi tembak-menembak antara mereka. Walter dan Jeff mampu menghabisi anak buah bos besar dan menyelamatkan istri dan anak Jeff. Di akhir cerita, mereka pun keluar dari lokasi baku tembak dengan perasaan yang gembira. Walter segera berpisah dengan mereka, dan film pun tamat. Ending yang membahagiakan. Akhir kata, pakatuan pakalawiran dalam bahasa Minahasa, Sulawesi Utara artinya semoga lanjut usia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Saksikan review film selanjutnya. Bye-bye.